Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Tuhan selamanya. Ayo anak-anak, kita ke sekolah minggu GKI Stadion. Happy New Year anak-anak semua. Anak-anak, sesuai senang banget karena hari ini kita mengawali minggu yang pertama di tahun 2022. Wow, 1 tahun Tuhan sudah menjaga kita dari tahun 2021 sampai hari ini kita masuk ke tahun 2022. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Setahun telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Setahun telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Anak-anak, sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk 1 tahun Tuhan sudah menjagai kami semua. 1 tahun Tuhan telah memimpin setiap langkah hidup kami. Bapa, kami ucap syukur untuk tahun yang baru ini, tahun 2022. Kami boleh mengawali hidup kami bersama dengan Engkau. Engkau pimpin setiap langkah kami selanjutnya Tuhan. Engkau sertai kami di tahun 2022 ini. Bapa, kami akan menyerahkan sekolah minggu online pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau pimpin kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Halo Lasa. Halo Andrew.
Drew, sekarang kau udah besar gini kan, Drew? Wah, Lok Saswani, waktu ngajar kamu tuh dulu kelas berapa ya? Kelas 1 ya? Iya. Wah, sekarang kelas berapa? Sekarang kelas 2 SMA. Wah, 2 SMA. Aduh, berarti Lok Saswani dulu ngajar Andrew tuh segini loh anak-anak. Sekarang udah besar seperti ini. Ini mau kemana nih? Oh, ini saya mau kebaktian. Waduh, hebat ya anak-anak. Kecil sekolah minggu, besar ikut remaja, sekarang sudah ikut kebaktian. Setia sama Tuhan terus ya, Drew. Oke, Rosa. Oke. Wah, hati-hati loh, Drew. Iya. Ya, bye-bye. Ini Lok Saswani gimana ya? Aduh, ini gimana ini anak-anak? Lok Saswani, kok ngeri ya? Apa ini? Di mana ini? Apa itu? Selamat datang di permainan Growing Up. Untuk bisa keluar dari game ini, Anda harus menyelesaikan semua level. Oh, anak-anak, kita ternyata sudah di dalam game. Ayo, kita semangat. Kita akan mengikuti level 1. Apakah Anda sudah siap untuk level pertama? Siap. Ayo anak-anak. Level 1. Musuh kita adalah kemalasan. Temukan kata-kata yang hilang dari ayat berikut ini untuk mendapatkan senjata melawan musuh. Nah anak-anak, untuk mendapatkan senjata melawan kemalasan, kita harus menemukan kata-kata yang hilang dari ayat ini. Yuk, kita cari di Amsal 12 ayat 24. Ulangi lagi ya. Amsal 12 ayat 24. Anak-anak bantu Lok Saswani cari tuh kata-kata apa yang hilang. Lok Saswani tunggu loh. Apa? Apa? Nah, apa? Belum dengar. Ya, kata rajin. Level 2. Ya, sekarang musuh kita yang kedua adalah ego. Kalian tahu arti ego? Ego itu artinya mementingkan diri sendiri. Ego itu tidak menganggap orang lain. Yang penting diriku sendiri. Diriku yang paling hebat. Itu orang ego. Tidak peduli sama orang lain. Ya, menurut kalian sikap ego itu baik enggak? Nah, benar anak-anak. Sikap egois itu tidak baik. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk bersikap rendah hati, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, sesama orang-orang di sekitar kita. Dan kita juga harus belajar untuk memikirkan orang lain. Jangan untuk dirinya kita terus. Yuk, sekarang kita kalahkan ego dengan kasih dan memenangkan level ini. Level 3. Simpanlah hal-hal baik dan buanglah hal-hal yang tidak baik. Siap anak-anak? Ayo kita mulai. Jujur, ayo kita simpan atau kita buang? Ayo, yang mana? Simpan atau buang? Iya, jujur kita simpan. Pintar anak-anak ya. Sekarang yang mencontek. Kita simpan atau kita buang ya? Ya, benar. Menyontek itu harus kita buang anak-anak. Nggak boleh kita simpan. Nah, sekarang ini mengomel. Kita simpan atau kita buang? Jelas dibuang ya anak-anak. Nggak boleh itu mengomel ya.
Menunda, ya ini menunda-nunda pekerjaan nanti. Enaknya kita simpan atau kita buang ya? Iya, dibuang aja ya. Wah, anak-anak hebat ya. Lalu disiplin anak-anak. Kita simpan atau kita buang aja ya disiplin? Enaknya yang mana? Kata kasar kita buang atau kita simpan anak-anak? Buang. Terus mandiri kita simpan atau kita buang anak-anak? Mandiri. Tentunya kita simpan. Lalu kita bersyukur kita simpan atau kita buang? Wah, bersyukur harus kita simpan anak-anak ya. Berbohong ini harus kita buang aja. Nah, kalau sopan harus kita simpan. Betul anak-anak. Wah, anak-anak sudah berhasil. Kita sudah menyelesaikan 3 level di game kita tadi. Dan kita menjadi pemenang. Anak-anak masih ingat apa yang harus kita hadapi setiap level? Ya, tadi ada kemalasan, ada ego, ada apa lagi yang harus kita buang, ada yang harus kita simpan. Nah, yang simpan apa saja anak-anak? Jujur, disiplin, sopan, mandiri, bersyukur. Itu yang harus kita simpan. Dan anak-anak, kita juga harus semakin hari semakin bertumbuh. Bertumbuh mengalahkan tantangan-tantangan itu. Supaya kita bertumbuh dengan baik. Kita tidak boleh malas. Kita harus rajin belajar, rajin bantu orang tua, rajin baca firman Tuhan, dan rajin berdoa tentunya. Ya, kita juga harus belajar untuk peduli loh kepada orang lain. Peduli pada orang lain berarti kita tidak egois. Kemudian kita juga harus melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Membuang hal-hal yang jelek. Yang jelek itu yang perbuatan dosa, yang tidak baik kita harus buang. Anak-anak, sewaktu Tuhan Yesus di dunia ini, dia tidak langsung besar anak-anak. Dia juga mengalami proses lahir. Seperti lahir di kandang domba. Kita rayakan kemarin Natal. Dia semakin hari semakin besar. Tambah tinggi, bertambah besar. Dan dia juga belajar dan mempunyai kewajiban seperti kita. Tuhan Yesus juga belajar loh anak-anak. Bukan Tuhan Yesus tidak belajar. Tuhan Yesus juga belajar seperti anak-anak. Ya, Tuhan Yesus itu semakin hari semakin tumbuh. Tuhan Yesus belajar tentang apa anak-anak? Tuhan Yesus belajar tentang firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus juga hidupnya taat sama papa mamanya. Ya, hal ini Lose juga mau ajak kalian untuk melihat bagian firman Tuhan, yaitu di Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Paskah adalah perayaan untuk mengingat bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, ia ikut dengan orang tuanya pergi ke Bait Allah. Bait Allah itu ada di Yerusalem dan mengikuti perayaan Paskah di sana.
Sehabis hari perayaan itu, orang tua Yesus berjalan pulang bersama dengan banyak orang. Yusuf dan Maria tidak sadar bahwa Yesus tidak ikut pulang bersama mereka. Mereka pikir Yesus berjalan bersama dengan teman-teman yang lainnya. Setelah sehari perjalanan jauhnya, Yusuf dan Maria mencari-cari Yesus, tetapi mereka tidak menemukan Dia. Maka kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sudah 3 hari, akhirnya mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para ahli kitab sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada ahli kitab. Semua orang yang mendengar Yesus sangat heran akan kecerdasannya, karena ia dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit tentang firman Allah. Ketika Yusuf dan Maria melihat Yesus, mereka terkejut. Maria menegur Yesus, katanya, "Nak, kenapa engkau berbuat seperti itu? Bapamu dan aku sangat cemas mencari engkau." Yesus menjawab, "Mengapa ibu mencari aku? Tidakkah ibu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Yusuf dan Maria tidak mengerti apa maksud perkataan Yesus. Tetapi dengan perkataan Yesus mengingatkan Yusuf dan Maria bahwa walaupun ia berada dalam asuhan mereka, ia adalah anak Allah. Dan Yesus ingin berada di bait Allah yang adalah rumah Allah. Tetapi Yesus taat kepada orang tuanya. Ia pulang bersama-sama Yusuf dan Maria ke Nazaret. Dan ia semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Anak-anak, seperti kalian, Yesus juga bertumbuh bukan secara fisik saja, tetapi Yesus juga bertumbuh di dalam hikmat. Ia tahu yang benar dan yang disukai Tuhan. Apa yang tidak benar tidak dilakukan. Tetapi apa yang berkenan di hadapan Tuhan, ia lakukan. Ia sopan, ramah terhadap orang-orang di sekelilingnya, dan hormat kepada orang tuanya. Itu sebabnya Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu berkenan di hadapan Allah dan manusia. Anak-anak, Yesus tahu apa yang kalian rasakan, kalian pikirkan, kalian alami. Karena Yesus juga pernah menjadi anak-anak seperti kalian. Ia tahu bahwa kadang-kadang kita menghadapi rasa jengkel, takut, khawatir, marah menghadapi teman, menghadapi adik, kakak yang mengganggu. Kita bisa menceritakan semua kekhawatiran, ketakutan, apa yang ada di dalam hati kita bisa cerita sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu pernah menjadi seperti anak-anak, menjadi manusia seperti anak-anak. Jadi dia bisa menolong menghadapi kesulitan-kesulitan kita. Anak-anak, hari ini kita belajar meneladani Tuhan Yesus. Semakin hari kita bertambah besar, bertumbuh. Tapi kita juga harus bertambah hikmat dan iman kita, anak-anak. Tidak cuma badan kita yang besar, tapi kita harus bertumbuh di dalam hikmat, di dalam iman kepada Tuhan. Kita belajar untuk mandiri. Tidak usah disuruh-suruh. Ayo belajar buat PR. Ayo. Tidak
perlu harus mengatur diri sendiri. Kita juga harus mengatur waktu. Tidak terus main game. Oh, buat waktu main game 1 jam. Ya, terus kita belajar 2 jam misalkan. Jangan main gamenya 5 jam, belajarnya 10 menit. Ya itu salah. Kita tidak boleh itu. Itu namanya tidak disiplin. Atau kita main gamenya 5 jam, baca firman Tuhannya selesai, sudah 2 menit. Nah itu tuh baca firman Tuhannya ya ndak ada yang masuk tuh anak-anak. Cuman pokoknya kan udah baca. Itu salah anak-anak. Kita harus membaca kata demi kata, harus mengerti dan memahami supaya kita bertumbuh di dalam iman. Anak-anak, kita semakin besar, kita juga belajar untuk memunculkan buah roh dalam kehidupan kita. Kita menjadi seorang yang harus penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, murah hati, baik, setia, lemah lembut, penguasaan diri, dan menyadari betapa besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang tidak kalah penting, seperti Yesus, kita belajar untuk berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan meskipun kita masih anak kecil. Contohnya nih anak-anak, kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, contohnya adik kita atau koko kita membantah orang tua. Ya, kita, jangan gitu kok. Nggak boleh loh sama papa mama itu kalau melawan. Nah, itu berarti kita bisa menjadi berkat untuk kakak-kakak kita atau adik-adik kita. Setiap anak-anak itu mempunyai keistimewaan. Ada orang yang pandai main piano, ada orang yang pandai main gitar, ada orang yang pandai matematika, ada yang pinter Inggris, punya talenta masing-masing. Karena Tuhan punya rencana indah di dalam setiap kehidupan kita. Makin besar, makin berkenan di hadapan Allah dan manusia. Seperti Yesus, makin besar, makin berkenan, makin besar, makin berkenan di hadapan Allah dan manusia. Seperti Yesus, makin besar, makin berkenan. Anak-anak, ayat hafalan kita hari ini diambil dari 2 Petrus 3 ayat 18a. Ulangi lagi ya. 2 Petrus 3 ayat 18a. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yuk kita ulangi lagi ya. 2 Petrus 3 ayat 18a. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Anak-anak, dari tadi loh Suani sudah ngomong terus ya. Yuk sekarang kita akan berpisah ya. Kita akan berdoa dulu. Oke? Kita berdoa ya. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh menyelesaikan akan sekolah minggu di pagi hari ini. Tuhan berkati anak-anak kami
untuk di tahun yang baru mereka boleh bertumbuh seperti Engkau, bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam hikmat Tuhan, bertumbuh di dalam melakukan hal yang Tuhan kehendaki di dalam hidup mereka. Tuhan, ajar kami untuk selalu setia kepada Tuhan dengan membaca Alkitab dan rajin berdoa. Tuhan, pimpin setiap kami untuk bertumbuh sesuai dengan yang Tuhan mau, dan pimpin akan setiap langkah hidup kami untuk tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak di sekolah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. I wanna be like Jesus, think like Jesus, do what He would do. In every way, everywhere, every day, let His love and grace shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. I wanna be like Jesus, think like Jesus, do what He would do. In every way, everywhere, every day, let His love and grace shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. Ayat persembahan hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Selesailah sekolah minggu.